Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk hari ini Ibu akan coba mempraktekkan untuk soal UKK spreadsheet ya. Nah, ini soalnya seperti kemarin yang telah kita praktekkan di lab ya. Nah, Ibu akan coba praktekkan rumus-rumusnya gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa lihat soalnya. Kita buka ya soalnya. Buka dulu soalnya, baru kita coba praktekkan. Nah, untuk latihan kemarin adalah Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus membuat laporan pendaftaran siswa. Nah, di sini ada tabel yang kalian harus buat terlebih dahulu. Jadi kalian pertama adalah langkahnya kalian ketik terlebih dahulu tabel yang ada di soal. Kemudian selanjutnya adalah kita akan masukkan rumus-rumus dengan menggunakan tabel bantu, VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk selanjutnya kemudian ada ketentuan soal. Yang pertama adalah yang harus kita cari kolom pekerjaan itu menggunakan fungsi if gitu ya. Yang kedua adalah nama kelas dengan menggunakan VLOOKUP. Kemudian yang ketiga adalah waktu belajar fungsi if, hari belajar adalah fungsi if dengan labelnya adalah nomor siswa. Kemudian selanjutnya ada biaya, tabel VLOOKUP, kemudian ada diskon menggunakan HLOOKUP dan biaya bersih. Baik, kita coba praktekkan. Ibu sudah ketik ya tabel datanya. Yang pertama adalah kita akan mencari pekerjaan dengan menggunakan fungsi if. Nah, ini adalah rumusnya ya. Sama dengan kamu ketik if kurung buka, kamu klik tabel di D7 atau misalkan kalau kalian memulainya dari sel garis baris yang kedua, bisa kamu D8 gitu ya, beda-beda. Kalau sama seperti Ibu buatnya maka D7 sama dengan, jadi jika A merupakan jika A maka karyawan, maka jangan lupa dikasih tanda petik ya. Tanda petik ini jangan lupa kamu ketik, kemudian tulis A titik koma karyawan sama pakai tanda petik ya. Pokoknya semua karakter itu menggunakan tanda petik. Titik koma, if lagi, kamu klik D7 lagi sama dengan petik gitu ya. B adalah mahasiswa. Mahasiswa jangan lupa dikasih tanda petik, kemudian titik koma, yang lainnya adalah pelajar, kasih tanda petik, kemudian kurung tutupnya 2 kali karena kurung tutup pertama untuk if yang kedua, kurung tutup kedua untuk if yang pertama. Setelah itu adalah klik enter, tekan enter. Setelah di enter maka akan muncul rumusnya. Setelah itu kamu tarik ke bawah rumusnya ya. Nanti akan secara otomatis akan muncul, tarik ke bawah sampai ada tanda panahnya, tarik. Nah, muncul ya. Jadi kalau A itu karyawan, B mahasiswa, C pelajar ya, benar ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nama kelas ya. Nama kelas itu menggunakan tabel bantu VLOOKUP. Nah, sebelum kalian menggunakan tabel VLOOKUP, karena kita ini karakternya itu campuran antara angka dan huruf, maka jangan lupa kamu kasih tanda petik 1 ya, semuanya baik VLOOKUP maupun HLOOKUP, semuanya dikasih tanda petik. Nah, jangan lupa ya, ini yang HLOOKUP juga dikasih tanda petik atasnya ya, yang angkanya yang dikasih tanda petik, kode siswanya nih. Nah, kamu kasih tanda petik. Setelah itu kamu bisa juga dengan kita tarik nih, kita kasih nama ya. Namanya di sini misalkan nama kelas ya. Nama underscore kelas ya.
Atau bisa juga tidak usah dikasih nama, cuma saat kamu memasukkan rumus kamu blok kemudian tekan F4. Ini juga sama, bisa dikasih nama. Tulis saja data diskon ya. Ini udah ibu buat ya, data diskon gitu ya. Oke, kita mulai ke nama kelas. Yang pertama, kamu lihat karakter nomor siswa. Jadi karakternya itu ada 3, ada huruf dengan jumlah 1, kemudian ada angka di huruf itu di sebelah P ini di sebelah kiri. Kemudian tengah itu ada angka, ada 3 karakter. Kemudian ada SK, kode SK itu ada 2 karakter, ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, tadi di soal adalah nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nomor siswa sebagai kunci. Berarti nomor siswanya yang dimaksud adalah yang di tengah ini gitu ya. Nomor siswa sebagai kunci yang di tengah ini. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus campuran ya. Nah ini ya, VLOOKUP dulu kamu ketik, kemudian klik lagi MIT ya. Di sini ada 2 kurung ya. MIT B7 ini adalah nomor siswa sebagai kunci. Karakternya ada 3 angka 101, kemudian jumlah ini karakternya ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3, kurung tutup 2 kali jangan lupa, kemudian titik koma, nama kelas itu adalah tadi tabel yang telah kita buat ya. Tabel yang telah kita buat. Kemudian kolom nama siswa itu ada di kolom yang kedua nih. Kenapa disebut VLOOKUP? Karena vertikal ya, memanjang. Ini di kolom kedua. Kemudian jangan lupa kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, baru kita tarik ke bawah ya rumusnya, kita tarik ke bawah. Nah, ya otomatis akan muncul nama kelasnya. Oke, itu tadi ya untuk cara mempraktekkan nama kelas. Silakan dihafalkan ya rumusnya, karena kurang lebih ujian praktek soalnya seperti ini. Oke, kita ke hari belajar ya. Kita lihat dulu soalnya. Oke, untuk hari belajar adalah dengan menggunakan fungsi if dan label berdasarkan nomor siswa, di mana jika SK maka Senin Kamis, jika SJ Selasa Jumat, jika RS adalah Rabu Sabtu. Kita tulis ya. Oke, if kalau tadi yang nama kelas kita menggunakan fungsi bantu meet, kalau hari belajar itu kita menggunakan fungsi bantu write. Kenapa? Karena SK ini di sebelah kanan gitu. Kalau tadi 101 kan di tengah ya. Sebelah kanan kamu klik, kemudian kamu ketik 2 ya. Jadi karakternya ada 2. Kurung tutup ya, kurung tutup. Kemudian sama dengan tanda petik, jangan lupa SK. Jika SK tanda petik ya, maka Senin Kamis tanda petik. Kemudian if lagi right B72 ya. Jika SJ sama dengan jika SD adalah Selasa Jumat, yang lainnya adalah Rabu Sabtu. Kemudian enter, jangan lupa kurungnya itu ada 2 ya. Gitu ya. Kurung pertama untuk yang right ini, yang rumus kedua, kemudian kurung yang terakhir adalah untuk fungsi if pertama tadi. Enter. Kemudian kamu tarik rumusnya ke bawah ini sampai panah ini. Nah, udah ya, muncul rumusnya. Oke, itu tadi adalah hari belajar. Selanjutnya adalah untuk waktu belajar. Waktu belajar itu di soal adalah menggunakan fungsi if dengan label berdasarkan nomor siswa, di mana P adalah pagi, S adalah siang, M adalah malam.